dikarenakan kecintaan terhadap dunia, sehingga orang-orang yang menyandang ilmu pengetahuan itu disebut sebagai ulama usul. Sebelum kita lanjutkan kembali, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadirkan pahalanya musallin hadzal kitab. Juga kita hadirkan pahalanya kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan orang-orang yang berjasa pula dalam hidup kita. Serta mudah-mudahan kita berharap mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan dan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Ala hadiniyyah wa ala kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa qala al-Imam Hasan al-Basri terkenal beliau ini sebagai ulama tasawuf. Al-Imam Al-Ghazali mengutip perkataan beliau, wailul lil 'alim idza lam ya'mal bi'ilmihi wa wailul lil 'alim idza ahabba dunya. Yang sudah kita bahas, wailul lil 'alim idza lam ya'mal bi'ilmihi. Maka celakalah orang yang berilmu pengetahuan agama. Ini ada tambahannya, agama, ilmu pengetahuan agama dalam hal ini. Idza lam ya'mal bi'ilmi. Ya tentu imbasnya ilmu pengetahuan umum pun juga mendapatkan imbalan yang tidak ia dapatkan semestinya apabila berilmu tapi tidak diamalkan. Nah, kalau ilmu agama ini wail itu celaka bahasa kita itu. Salah satu di antara nama neraka juga wail, neraka wail. Nah, jadi kalau ilmu agama ini wail, sebuah bencana. Sedangkan ilmu pengetahuan umum saja yang berilmu tapi tidak diamalkannya kok entah karena tidak diberi kesempatan, tidak bisa berkarya, tidak bisa mengembangkan karena sebuah sistem yang selalu menghalangi untuk kajian-kajian intelektual, sehingga ilmunya itu tidak bisa dia kembangkan, dalam pengertian tidak bisa diamalkan. Ini juga bencana. Atau yang umum-umum itu, bagaimana para peneliti, para profesor, ya, para guru besar di perguruan tinggi itu, mereka selalu dihambat oleh sistem dalam mengembangkan sebuah pengetahuan penelitian yang kemudian hasil penelitiannya itu menjadi sebuah hak, hak cipta. Hak cipta itu hak intelektual yang tidak boleh sembarang orang mengambil, mengutip pengetahuan yang ditemukannya itu kecuali seizinnya. Jadi kalau mengutip itu harus izin, lalu kemudian disertakan
Ini dari mana datangnya ini? Nah, kan pengembangan cara-cara mengungkapkan ya sebuah ilmu pengetahuan yang kita tuangkan dalam sebuah karangan umpamanya, itu harus ada catatan kakinya tuh di bawah ini siapa yang berkata seperti ini pendapat siapa. Nah, dalam kitab-kitab kita literasi seperti kitab kita ini juga itu disebutkan. Ini kitab Al-Imam Al-Ghazali pengarangnya. Tapi apabila perkataan para ulama sebelum beliau itu beliau cantumkan, nah, seperti Al-Imam Hasan Al-Basri ini contohnya. Jadi tidak yang disampaikan itu tidak ini adalah akunya, nah, kan gitu. Nah, jadi terus disebut dengan hak intelektual. Jadi kalau dalam sebuah temuan itu hak cipta. Ya, hak cipta ini tidak bisa orang lain mengklaim ini milik saya ini. Memang itu dipublish, dipublikasikan temuan itu tuh. Tapi tidak lalu kemudian kita sebagai penerima ilmu ini mengklaim atau mengakui ini adalah ucapan saya, ini adalah karangan saya, ini adalah temuan saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, idealnya begitulah seterusnya sampai kita ceramah sekalipun, kalau itu mengutip perkataan orang lain, itu kita sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan omongan kita ini. Mungkin orang terpukau dengan kata-kata itu. Ya, oh hebat kata-katanya indah. Padahal kita mengutip perkataan orang lain. Nah, adabnya perkataan orang lain itu kita sebutkan. Kita mengutip dari mana kata-kata ini. Nah, seperti contohnya, itu sepengetahuan saya yang awal, memang kami mendapatkan dari guru kami, guru kita, Syekh Haji Permakmun. Tapi setahu kami pula beliau juga mendapatkan kata-kata ini dari guru beliau. Pendiri daripada pondok pesantren Darussalam Gontor, pondok pesantren model Darussalam Gontor. Terus tahu kami ini. Entah ada lagi di atasnya kan, gitu. Apa contohnya di perkataan yang cukup memukau? Hidup adalah perjuangan. Berani hidup, berani berjuang. Berani berjuang harus rela berkorban. Tidak mau berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti saja hidup. Kata-kata itu. Ada dikutip itu. Ada kita dengar juga ceramah ini di ceramahnya Haji almarhum Haji Zainuddin MZ kan. Dari mana beliau mengutip? Dari guru beliau. Nah, itu tadi guru beliau Haji Supermakmun juga kemudian mengutip dari guru beliau, dari guru. Nah, itu. Jadi walaupun bagaimana, kata-kata itu adalah, kalau istilah dalam bahasa hadis namanya diijazahi ini, orang-orang yang boleh mengatakan ini. Ya, boleh dalam tanda kutip, artinya mereka itu mengatakan itu resmi dari gurunya. Nah, ini suatu adab ilmu pengetahuan nih. Seperti itu. Jadi tidak asal comot kata-kata orang lalu itu seolah-olah kata-kata kita, lalu orang terkagum-kagum, terpukau mendengar ucapan kita. Dikira itu ucapan kita, padahal itu adalah kita mengutip perkataan orang-orang dahulu. Nah, jadi di dalam kita itu seperti ini.
Jadi tetap disebutkan. Nah, kalau kitab-kitab yang modern kayak zaman sekarang, itu memang sebagian tidak disebut langsung di atasnya dalam suatu karangan tuh. Jadi kalau mengutip itu, tapi di bawah ada catatan, namanya catatan kaki kan namanya itu, karangan-karangan itu kan. Sama dengan kitab-kitab ini. Ini Bapak kalau bisa lihat nih, ini di bawah ini catatan kakinya nih. Ini sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu muka nih, satu muka apa nih? Itu ada siapa ini yang berkata ini nih? Nah, yang berkata di atas ini kasihnya nomor, dan di bawah di nomornya. Lihat nomor di perkataan imam ini, imam begitu. Itu ada suatu ilmu pengetahuan yang dikarang seperti karangan kitab seperti ini menyebutkan. Begitulah cara mereka itu hak menghargai sebuah hak intelektual. Jadi karya suatu ilmu pengetahuan itu disebutkan, dan itu kalau kita mau runut naik ke atas lagi, hadis Nabi kan begitu. Tidak boleh orang mengatakan hadis Nabi ini bukan hadis Nabi gitu. Kalau memang bukan ya bukan. Gitu. Jadi bagaimanapun secara bagi orang-orang yang jeli dalam ilmu pengetahuan itu, karakteristik susunan kata itu saja orang yang berpengetahuan dia bisa nebak. Wah, ini bukan hadis, ini ayat Quran. Kita kan secara awam bisa kan membedakan